Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari Jemaat HKBP Taman Lestari. Kita akan disapa dengan firman Tuhan melalui ibadah pertanyaan keluarga pada malam ini, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 di dalam kondisi PPKM darurat malam ini. Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan Alkitab kita. Nats khotbah untuk pertanyaan malam ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan 21. Kita buka Alkitab kita Kejadian pasal 32 ayat 13 sampai dengan 21. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakmu bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki masa lalu. Mungkin masa lalu itu kelam, atau bahkan mungkin masa lalu itu bahagia. Tidak jarang orang Kristen memiliki masa lalu yang kelam, dan kita tidak jarang pun berusaha untuk berdamai dengan masa lalu, untuk memperbaharui kehidupan kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam renungan kita pertanyaan malam ini, kita diingatkan kembali dengan kisah Yakub yang memiliki masa lalu yang kurang baik dengan kakaknya Esau karena berebut hak kesulungan. Saudaraku, seharusnya hak kesulungan untuk Yakub, tetapi diambil oleh Yakub sendiri. Hak kesulungan itu seharusnya kepada Esau, tetapi diberikan dan diambil oleh Yakub. Kemudian Yakub melarikan diri ke tempat pamannya Laban dan menetap, tinggal dan menikah di sana dengan putri dari pamannya. Setelah sekian lama, maka dia ingin kembali pulang dan ingin bertemu dengan berdamai dengan kakaknya Yakub. Ada beberapa hal saudaraku yang perlu kita petik dari peristiwa antara Yakub dan Esau ini, termasuk dalam pertemuan mereka, yaitu jangan takut untuk berdamai. Seberapapun masalah kita dengan seseorang, bahkan dengan anggota keluarga kita,
pasti ada Tuhan Sang Pendamai yang akan menguatkan kita. Rasa takut itu manusiawi, memang sebagai rasa bersalah, tetapi kita juga harus tahu bahwa kehidupan ini tidak akan terlepas dari masalah dan kesalahan. Yang paling penting bagi kita adalah apakah kita memiliki niat yang tulus untuk berdamai dan memperbaiki kesalahan. Renungan ini meyakinkan kita bahwa Tuhan sangat berpihak kepada anak-anak-Nya yang ingin memperbaiki kesalahan dan kekurangan, serta menguatkannya dalam melaluinya seperti Tuhan menyertai Yakub. Saudaraku, meski demikian, wajar saja bila Yakub masih merasa takut dan dia merasa resah. Apakah kakaknya mau menerima permohonan maafnya? Kesalahan Yakub bukan kesalahan kecil, tetapi termasuk kesalahan besar, di mana hak kakak nampas dengan secara tidak adil. Tetapi Allah menyertai Yakub dalam niat baiknya untuk bertemu dengan kakaknya Esau dan menjamin keselamatannya. Bahkan untuk menutupi kesalahannya, Yakub rela menyebut dirinya sebagai hamba. Bisa lihat di dalam ayat 18. Tidak cukup sampai di situ, malah dia mempersiapkan pemberian yang terbaik kepada kakaknya yang diserahkan utusannya sebagai niat tulus permintaan maaf pada ayat ke-13. Layaknya dua sisi mata uang, demikian juga hati Yakub berkecamuk. Satu sisi ia percaya kepada Tuhan yang menguatkan dia, sedangkan sisi lain ia merasa bersalah dan bahkan ketakutan kepada kakaknya Esau. Tetapi untuk kita pelajari bahwa ketakutan tidak menyelesaikan masalah, saudaraku. Bila Tuhan sudah beserta dengan kita, apalagi akan kita takutkan dalam hidup. Secara khusus dalam melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan hadir bagi setiap orang percaya yang memohon ampun atas kesalahannya. Dan Tuhan bahkan menguatkan sebagaimana Tuhan menguatkan Yakub dalam melalui pergumulan hidup. Saudaraku, marilah berdamai dengan masa lalu kita masing-masing dan jangan biarkan akar-akar kepahitan melilit lebih dalam lagi dalam kehidupan kita masing-masing. Apa yang sudah kita lalui dalam hidup, ada Tuhan yang penuh kuasa untuk menenangkan badai itu dan bahkan memberikan kepastian kita bahwa Tuhan berpihak kepada kita yang takut akan Tuhan dan memiliki niat baik untuk berdamai dan menyelesaikan kesalahan di masa lalu. Jangan biarkan hati dan kehidupan kita menjadikan kita terjerat lebih dalam kesalahan itu. Ketahuilah saudaraku, bila Tuhan Sang Pengampun bisa mengampuni kita, siapakah kita di hadapan Tuhan bila tidak mampu mengampuni dan menerima orang lain dalam kesalahannya? Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan pengampun, berlimpah kasih setia kepada semua orang yang berseru kepadamu. Karena Engkau ya Tuhan, maka belajarlah saudaraku untuk mengampuni. Walaupun itu tidak enak dan mungkin kurang nyaman dari sisi kemanusiaan kita. Tetapi firman Tuhan pada malam ini, dalam pertanyaan ini, yang akan menguatkan kita juga tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Marilah saudaraku, tinggalkan keras hati, mengampunilah bagi setiap orang yang bersalah dengan kita, mumpung masih ada waktu. Karena itulah sukacita yang sempurna. Berakhirlah akar-akar kepahitan masa lalu, dan mari melangkah dalam sukacita dalam Tuhan untuk kehidupan lebih baik. Berdamailah dengan diri sendiri dan masa lalu saudara. Niscaya kehidupan kita akan jauh lebih baik dan kita akan dipenuhi dengan kedamaian tanpa rasa bersalah, was-was, ketakutan. Bersama dengan Tuhan, maka marilah berdamai.
Kiranya kuasa Tuhan Yesus menyelimuti keluarga kita dari mara bahaya dan pandemi COVID-19 ini, dan menyediakan kebutuhan keluarga kita dan hambanya serta gereja kita. Tuhan Yesus memberkati keluarga kecil saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu yang sangat menenangkan hati kami. Secara khusus Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini dan negara kami memberlakukan PPKM darurat, kami secara manusiawi ketakutan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, apa pula yang akan kami persiapkan untuk ke depan, dan juga bagaimana pula dengan masa depan anak-anak yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga, warga jemaat MHKBP Taman Lestari. Tetapi pada malam ini, Tuhan mengajak kami untuk berdamai dengan hati kami, berdamai dengan setiap orang yang menyakiti kami, bahkan juga yang sudah kami sakiti. Berdamai antara suami dan istri, berdamai dengan orang tua dengan anak-anak, berdamai dengan keluarga kami yang jauh dan yang dekat. Inilah kami Bapa, jadikan kami menjadi alat Tuhan Sang Pendamai, dan damailah jiwa kami, karena ada Tuhan yang menyelimuti kami di dalam darah-Mu yang kurus yang tercurah di dalam salib di Golgota. Darah-Mu yang kudus Tuhan, itulah yang akan menenangkan jiwa kami. Sabda Tuhan pada malam ini juga yang akan menenangkan kami, memberikan semangat baru dan juga memberikan hari yang baru. Ya Tuhan Yesus Kristus, akhirilah pandemi ini. Akhirilah penderitaan umat Tuhan. Akhirilah seluruh penderitaan umat manusia. Akhirilah seluruh penderitaan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini akibat COVID-19. Ampuni kami Bapa, kami sadar dengan begitu banyaknya dosa dan kesalahan kami yang menghantui kami, bahkan juga mudah membayangi kami kemanapun kami pergi. Inilah kami Bapa dengan terbuka, datanglah kehadirat-Mu. Datanglah kunjungilah seluruh keluarga jemaat MHKBP Taman Lestari. Berkatilah mereka. Malam ini mereka membuka hati dan jiwa, dan jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan sumber berkat dan ala-ala Tuhan untuk menjadikan Tuhan dipermuliakan. Ampuni dosa dan kesalahan mereka. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang terberkati. Jadikan rumah mereka menjadi rumah yang terberkati. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Raja yang tunggal, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.